Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan kali ini saya ditemenin oleh Master Rudy ya di STC Senayan. Di sini saya sedang berada di Master Lensa. Ya, jadi kenalin dulu. Ini Master Rudy ini adalah seorang ahli atau pakar dalam reparasi. Bukan hanya yang lensa-lensa zaman sekarang, tapi ya justru yang lensa-lensa zaman film yang analog ini udah ahli banget, dan juga lensa-lensa zaman sekarang yang autofocus, juga kamera juga. Terakhir kali saya baru saja mereparasi kamera saya yang dulu banget, kamera pertama saya sebenarnya, kamera SLR Nikon FM2 ya. Thank you banget loh udah memperbaiki kamera legend dari saya ya. Oke, ya beberapa waktu yang lalu saya sempat menanyakan kepada komunitas YouTube Info Fotografi tentang apa saja yang kalian ingin tanyakan kepada Pak Rudy ini ya. Dan ya tentunya sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus ke servis, saya juga pengen tanya dulu nih tentang bagaimana sih sejarahnya Pak Rudy ini di profesi ini gitu loh. Kenapa bisa tertarik untuk menekuni dan mereparasi ini sebagai profesi? Dan lalu kenapa, ini juga pertanyaan banyak banget dari teman-teman, kenapa disebut tokonya ini Master Lensa ya? Itu sejarahnya gimana? Iya, jadi awalnya memang saya ini koleksi, kolektor ya, untuk kamera-kamera khususnya lensa-lensa manual. Jadi saya lebih fokus ke lensa, karena saya melihat lensa manual ini punya karakter yang unik ya. Jadi saya banyak beli lensa-lensa manual. Waktu itu saya masih di luar kota, saya belum di Jakarta ya. Itu karena tahun saya berapa itu? Ya, saya hobi dari foto ini sebenarnya dari tahun 90, waktu saya SMA ya, sekitar 97 98 ya. 87 ya, 87. Okay. 87 ya, sekitar tahun 87 saya punya kamera pertama kali itu Ricoh KR5. Ricoh KR5 itu yang saya pertama kali punya. Nah, dari situ saya udah mulai suka sama fotografi ya. Nah, tapi waktu itu saya lebih condong ke pemakaian aja. Ya, berjalannya waktu saya sering juga tugas di luar kota, kebetulan saya bekerja sebagai profesional, saya dinas di beberapa kota. Nah, di situ saya mulai mengumpulkan lensa-lensa waktu itu, lensa-lensa khususnya lensa-lensa manual. Mungkin puncaknya pada saat mungkin saya pindah ke Jakarta tahun 2007. Nah, di situ saya merasa ada tempat yang terkonsentrasi toko-toko kamera pusat ya, terutama di Pasar Baru ya. Wow, begitu lihat Pasar Baru waktu itu, wow ini dunia saya ini. Oh gitu ya. Ya, waktu itu wah luar biasa ini. Akhirnya dari situ tuh mulai akumulasinya mulai banyak. Mulai beli, hampir semua toko saya kenal ya. Kalau di Pasar Baru hampir semua toko kenal. Dan disitulah saya mulai banyak mengumpulkan. Sampai terakhir tuh saya ada hampir 300 lebih lensa ya. 300 lensa lebih koleksinya. Ya belum termasuk body mungkin tidak terlalu banyak, sekitar ya bangsa 50-an. Nggak nyampe mungkin 50 analog ya. Nah di situ mulai saya kumpulkan. Dan terus ke reparasi ini sebetulnya ceritanya? Waktu itu kebetulan saya masih kerja ikut orang ya. Waktu itu saya udah istilahnya udah bosan ikut tapi orang. Bukan bidang fotografi. Bukan. Saya di distribusi. Distribusi bahan bangunan. Jadi saat itu kemudian saya keluar, nggak bekerja lagi sebagai profesional. Nah saat itu saya mulai berpikir kerjaan apa ini yang bisa saya tekunin ini untuk menyambung hidup ini untuk anak istri saya ini, ya kan? Nah, waktu itu istri saya langsung ngomong, itu di lemarimu itu banyak itu lensa-lensa itu. Wah iya ini trigger ya. Jadi saat itu ya benar juga ya. Kenapa saya tidak memulai untuk bisnis lensa manual, karena stok saya sudah terlalu banyak. Karena kebutuhan makan tentunya lebih utama ya daripada kita sebagai hobi. Ya akhirnya saya mulai carilah tempat ya untuk ini supaya saya bisa ada toko. Mulai saya cari di BSD. Saya bingung mau di mana, mau di Pasar Baru. Aduh, semua teman ini. Saya jadi nggak enak juga ya. Ya kan? Akhirnya saya coba ke BSD, sempat ke BSD juga.
Tapi agak jauh ya. ITC BSD. Agak jauh. Kebetulan saya juga cari tempat yang harganya murah, ya kan? Karena kita baru mulai merintis nih. Akhirnya BSD, aduh masih mahal juga ini BSD nih. Akhirnya saya coba cari deh daerah selatan. Daerah selatan ini kagak ada nih. Saya mulailah cari selatan. Cari selatan, saya coba searching, browsing, temulah gedung ini, STC Senayan. Nah, saya datang ini STC Senayan. Begitu saya datang, waduh ini sepi banget ini, kayak kuburan ini, nggak ada orang ini. Gimana ya? Teman-teman juga nyarankan, aduh kamu jangan buka di situ deh, ya kan? Situ nggak ada orang, ngapain sih? Siapa yang mau datang mau beli? Tapi murah ini. Setahun di sini sama dengan saya sewa di Senayan, misalnya Plaza Senayan bisa dapat sebulan. Udah akhirnya saya bertekad, udah deh. Tadi sebetulnya saya punya konsep juga mau buka di Taman Anggrek, yang pakai gerobak gitu loh. Yang pakai gerobak kan waktu itu lagi tren itu, ya kan di tengah-tengah itu pakai gerobak, island itu ya gerobak. Saya tanya sebulannya juga hampir 9-8 juta. Lumayan banget itu. Lumayan banget. Dapat setahun di sini. I see. Ya kan saya di sini cuma 9 juta waktu itu setahun. Mantap. Wah, akhirnya udah ambil keputusan dah STC Senayan. Teman-teman ya pada akhirnya oke dah setuju deh. Kebetulan komunitas foto ya. Teman-teman komunitas foto, makro apa segala pentak. Mudah akhirnya, terjangkau lah. Iya, mudah terjangkau biayanya. Akhirnya akhirnya saya bikin ini tempat. Mulai berjalan, kita mulai merintis. Nah, itu itulah awal saya merintis. Tapi waktu itu saya belum bisa reparasi. Memang terus. Nah, yang ngulak-ngulik itu belajar dari mana itu? Ya, itu belajar dari produk-produk sendiri aja. Kamera-kamera sendiri, lensa-lensa sendiri. Ya, belajar dari situ saya. Belajar dari otodidak lah. Ya, otodidak lah. Eksperimen coba ngulik dan belajar juga dari teman-teman pasar baru kan banyak yang pinter-pinter tuh saya lihat bagaimana mereka ngerjainnya ya. Itu saya mulai dari situ. Menarik. Tapi passion saya sebetulnya lebih banyak ke lensa-lensa analog, kamera-kamera analog, lebih lebih antusias gitu. Mungkin lebih ada karakter yang. Iya, lebih ada tantangan tersendiri. Dengan suka dukanya tentunya. Oke, kenapa saya pakai nama Master Lensa? Memang unik saya memberi nama Master Lensa ini. Ya, karena apa? Yang pertama, dari kata master ini kita punya komunitas dulu foto. Nah, kita sering panggil sesama teman itu dengan sebutan master. Ya kan? Master setiap kali dia nunjukkan hasil foto, wah kamu memang master. Ya, setiap kali dia nunjukkan lagi yang bagus, nanti kita kan ingin sombong ya sama teman nih, wih master nih. Ya, terinspirasi dari itu sehingga kita semua manggilnya master gitu. Nah, itu akhirnya idenya, oh ya master. Kenapa harus lensa? Nah, sekali lagi saya hobinya memang ngumpulin lensa, ya kan? Karena pada saat itu bisanya diadaptasi ke kamera digital kan, body manual masih belum analog, masih belum tren, ya kan? Kita adopsi ke body digital. Nah, itulah kenapa saya kumpulin lensa. Jadi saya memang mau spesialis di lensa tadinya, makanya saya kasih nama Master Lensa. Kira-kira begitu. Sekarang sangat hidup kembali karena mirrorless juga bisa memasang dengan adapter yang bermacam-macam. Awalnya kan dari Olympus. Olympus lah yang awalnya EPL itu ya. Ada EPL 1, EP1. Nah, itu hidup kembali. Mulai hidup di situ. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari pemirsa yang paling hot ya. Bagaimana untuk perawatan kamera, tips perawatan kamera lensa, terutama yang lensa ya, karena banyak sekali pertanyaan dari ini lensa ya, yang katanya lensanya tuh jamuran. Ya, itu satu pertama jamuran. Kedua adalah ada juga yang bilang lensanya fog ya, kayak gitu. Nah itu jadi gimana tuh? Jadi gini, karena suhu kelembapan di Indonesia ini, kalau saya ukur ya, kalau ruangan AC ini kan pasti cukup bagus. Kalau di outdoor itu sekitar di Indonesia ini bisa 80 sampai 90. Nah, ini sangat berbahaya untuk lensa-lensa kamera ya, karena bisa sebulan setengah itu udah pasti mulai tumbuh jamur. Apalagi lensa itu setiap kali kita pakai kita nggak bersihkan, sehingga mungkin banyak deposit debu, minyak dari tangan. Nah, ini men-trigger untuk tumbuhnya jamur, ya kan? Nah, itulah sebabnya kenapa perlu tempat khusus untuk menyimpan lensa, terutama lensa ya, karena sangat rawan.
Jadi usahakan kalau menyimpan lensa itu di tempat yang punya kelembapan maksimal 50. Nah, caranya bisa dengan dry box ya. Dry box yang udah colok listrik, dia sudah ngatur sendiri otomatis. Kalau tidak, pakai silika gel. Nah, silika gel kita masukkan di semacam Tupperware atau lock and lock. Nah, itu kita masukkan silika gel. Tapi usahakan beli yang namanya hygrometer ya. Hygrometer untuk mengukur kelembapannya. Karena apa? Kalau dia terlalu kering, ini sangat berbahaya juga buat lensa. Itu juga tidak bagus. Karena beberapa karakter dari lensa itu bisa menyebabkan fog. Semakin kering justru bisa menyebabkan fog. Karena untuk lensa-lensa yang biasanya yang digabung, yang dilem. Nah, karena terlalu kering biasanya lemnya ini jadi warna putih kayak susu. Nah, itu bisa jadi begitu. Dan kalau terlalu kering itu juga menyebabkan grease-nya itu kering, nah, jadi berat. Terus kalau yang elektronik menyebabkan mekanik seperti motornya bisa kering. Jadi kalau terlalu kering juga tidak bagus. Itu. Terus jadi penyimpanan. Penyimpanan. Terus satu lagi sebelum disimpan usahakan dibersihkan dulu. Itu penting. Nah, itu biasanya kebiasaan orang sebelum motret baru dibersihin. Nah, betul. Setelah motret malas kayaknya. Itu usahakan sebelum motret. Justru setelah pakai itu secepatnya dibersihkan. Terutama optiknya, depan, belakang, bodinya kita lap-lap sedikit, ya kan? Kita masukkan ke penyimpanan yang aman. Banyak yang bertanya tentang apakah lensa-lensa mereka yang sudah jamuran gitu, sudah ada jamur terinfeksi berat atau ringan gitu ya. Nah, apakah bisa dibersihkan gitu? Dan bagaimana setelah dibersihkan itu apa ada penurunan kinerja atau apa itu yang mereka concern? Nah, ini memang banyak yang tanya kadang-kadang ada yang nanya, Om, kalau ini jamuran apakah bisa menular ke lensa-lensa yang lain? Nah, itu tidak bisa ya. Menular tidak bisa, tapi yang lain bisa jamuran bisa karena kelembapannya tidak terjaga karena terlalu lembab ya kan, sehingga secara alami jamur akan bertumbuh kalau lembab ya. Nah, tadi yang mengenai jamuran apakah bisa dibersihkan ya. Semua jamur bisa dibersihkan. Bisa dibersihkan. Itu good news. Jadi nanti begini, kalau jamur itu masih baru, dia kelihatan seperti kayak masih basah, berakar gitu ya. Itu mudah sekali dibersihkan dan tidak melukai coating dari lensa. Tapi kalau jamur itu sudah menaun, ya bahkan sampai udah mengering, istilahnya jamurnya sampai setelah dia menyebar kemudian kan pasti dia mati. Mati itu kelihatan. Nah, itu kalau kita bersihkan dua kemungkinan. Yang pertama itu pasti melukai coating. Melukai coating. Jadi kalau kita bersihkan nanti begitu kita lihat begini seperti kayak ada sisa, seperti orang luka, ya kan, luka sembuh biasanya seperti kayak ada keloid. Nah, seperti itu. Pengaruh ke hasil selama saya pakai sih, menurut pribadi ya itu tidak ada pengaruh. Mantap. Ya. Yang kedua bisa menyebabkan fog haze, tapi di satu titik yang ada jamurnya itu kita bersihkan, akhirnya dia bentuk semacam kayak putih haze. Nah, kalau itu pasti bisa berpengaruh sedikit di kondisi tertentu. Tertentu misalnya kita pada saat kena matahari, frontal matahari bisa kelihatan hasilnya seperti itu. Dan di master lensa sendiri bisa membantu juga dong soal saya bisa, kebetulan saya bisa untuk cleaning lensa-lensa manual, lensa autofocus saya bisa. Ya, terkadang customer itu ada yang nanya, Om, kenapa sih lensa saya ini kok cepat debuan, ya kan? Padahal saya udah di dalam ruangan atau apa gitu ya. Jadi begini, kadang-kadang itu karakter lensa, konstruksi lensa itu juga sangat menentukan. Jadi ada memang saya selama ini kasus beberapa lensa itu setelah saya bersihkan nanti beberapa bulan dia berdebuan lagi. Jadi memang konstruksi dari lensa itu memang dia tidak bisa menahan debu ada celah secara optimal gitu. Memang ada celah. Tapi yang jelas biasanya itu dari belakang. Ya, bisa masuk. Kalau dari depan tuh biasanya dari sela-sela helikoid.
fokus. Nah, itu bisa masuk. Jadi tipsnya kenapa untuk menghindari supaya debu nggak masuk, itu kalau usahakan kalau ganti lensa jangan di ruang terbuka. Kemudian usahakan posisinya juga sensor kamera kita ke bawah, lensanya juga ke bawah, kita masang begini. Jadi untuk meminimalisir lah, bisa begitu. Apakah bisa dibersihkan? Tentunya bisa. Apakah berpengaruh? Selama masih kecil-kecil ya, selama kita pakai di bukaan full itu tidak berpengaruh. Ya kan? Kecuali kita yang hobi-hobi makro, yang biasa pakai atau studio yang biasa pakai f16, f22. Nah, itu sangat riskan sih. Ya, sangat bisa berpengaruh. Oke, jadi kalau coating itu sebetulnya sangat sangat krusial karena coating ini yang menentukan kualitas daripada optik ya. Sangat menentukan dari kualitas hasil sebetulnya. Iya, di samping konstruksi optiknya ya, tapi coating itu resepnya lensa itu sebenarnya dari coating. Jadi kenapa kalau coating itu kadang-kadang ada orang mensiasati misalnya terjadi fog ya, nge-fog haze, kemudian dipoles. Memang bisa kita poles pakai serbuk ya, serbuk biasanya untuk poles cincin itu bisa kita bersihkan coatingnya, tapi pada akhirnya hasilnya pasti akan flare, ketajaman berkurang, begitu loh. Nah, sekarang ada pertanyaan, di toko kacamata sana bisa itu di coating. Nah, memang bisa di coating, kelihatan bagus, tapi hasilnya juga pasti jelek, ya kan? Karena ya tidak senyawa dengan konstruksi coating-coating yang konstruksi lensanya. Jadi tidak bisa mengembalikan seperti semula. Lebih sulit. Ya, makanya ada yang nanya juga, ada yang komen juga bahwa coating itu di banyak brand lensa, mereka banyak yang di marketingnya memamerkan bahwa coating mereka bagus. Iya, betul. Itu salah satu unggulannya. Karena itu resep masakannya itu di coating. Itu berpengaruh ketajaman, kontras dan sebagainya. Ya. Oke, sip banget. Salah satu pertanyaan yang sangat menarik ya, dan hanya bisa dijawab oleh seorang master lensa ya, ahli dalam reparasi lensa, yaitu ya biasanya teman-teman fotografer tuh suka servis apa? Yang paling populer, yang paling sering, yang menjadi masalah itu? Ya. Oke, jadi kalau kita ngomong yang analog dulu lah ya, lensa kamera analog lah ya, beserta dengan lensa analog. Tidak ada secara spesifik sih ya, apa yang paling banyak saya terima. Tapi yang jelas, apa ya istilahnya ya? Nggak ada yang spesifik? Nggak ada yang spesifik, tapi artinya semua merek sih ya. Merata lah. Merata. Tentunya tergantung populasi, ya kan? Semakin banyak populasinya tentunya lebih beresiko rusak, ya kan? Betul. Tapi selama ini kalau saya lihat kalau kamera-kamera analog itu memang mereka konstruksinya sudah bagus-bagus, ya kecuali kamera-kamera Rusia itu memang konstruksinya sangat ringkih ya. Gitu. Kalau yang Jepang, Jerman itu udah luar biasa ya. Di tahun-tahun seperti itu mereka bisa menciptakan konstruksi yang bagus, ya kan, lensa dengan bagus ya. Saya acungin jempol mereka punya sistemnya semuanya. Kalau untuk yang autofocus, ya tentunya pasti banyak Nikon, Canon karena memang populasinya paling banyak. Apalagi ini lensa-lensa atau kamera elektronik. Nah, namanya elektronik bisa saja terjadi kerusakan. Gitu. Biasanya masalah yang dihadapin apa tuh biasanya? Kalau apa misalnya yang banyak masalah ada jamurnya atau debu atau memang hal-hal yang rata-rata kebanyakan mereka jamur. Jamur terutama jamur, debu, fog, haze itu banyak memang yang populer, sangat populer. Sama scratch, baret. Baret itu juga banyak juga keluhan yang datang ke sini. Ada juga teman-teman yang masih banyak yang pakai lensa-lensa DSLR ya, dan mereka mengkhawatirkan kalau misalnya ada yang rusak gitu ya, nanti spare part-nya itu sebenarnya masih tersedia nggak sih kalau produksi lensanya sudah mulai sedikit, karena pabrik-pabrik di Jepang, di Jerman udah bikin mirrorless itu
ceritanya gimana? Apa pengalaman? Kalau spare part, selama kita hidup di Indonesia tidak ada yang susah. Kenapa begitu? Jangankan yang produksinya sedikit, yang tidak diproduksi aja, itu masih banyak spare part yang berkeliaran di marketplace. Oh gitu. Ya kadang-kadang mereka ngambil dari kamera yang rusak, kemudian mereka jual secara spare part, ya kan? Itu pengalaman saya sih masih banyak spare part. Masih banyak. Artinya spare part kanibal masih banyak. Jadi kira-kira kalau lensa kita 10 tahun, 15 tahun masih sangat aman. Jadi kalau mau diperbaiki bisa ya? Bisa, sangat bisa. Ada juga teman-teman yang punya kamera analog, mungkin agak sedikit udah macet-macet seret gitu ya. Seret itu, ya, ada cairan rekomendasi? Itu memang kalau lensa manual, keluhan paling sering itu di samping jamur ya. Itu adalah fokusnya. Fokusnya ya, mulai seret. Mulai keras, kadang-kadang susah. Memang enggak semua lensa bisa kita lumasin secara kasat mata gini tanpa harus membongkar ya. Memang ada beberapa lensa yang bisa kita suntik, istilahnya kita suntik. Nah, untuk itu memang perlu pemahaman sedikit lah. Ya, letak helikoidnya di mana, dratnya di mana kita harus tahu. Nah, sekarang kalau ditanya cairan apa yang cocok, sebetulnya dalam hal ini kadang-kadang saya pakai minyak Singer, ya, minyak Singer itu juga bisa dipakai. Tapi saya sarankan jangan pakai semacam kayak WD, itu nggak boleh. Ya, WD tidak bisa karena sifat WD itu bukan untuk melumasi, ya kan? Jadi bisa pakai atau kalau yang benar sih pakai minyak sayur sebenarnya bisa juga, ya kan? Tapi nanti dimarahi di rumah, ya kan? Habis nanti minyak gorengnya, apalagi minyak gorengnya nanti bisa naik harganya. Jadi bisa pakai minyak Singer. Minyak Singer itu harganya murah. Kalau darurat minyak sayur. Ya, baru minyak sayur. Caranya bagaimana? Ingat jangan dituang. Ya. Banyak sekali saya ngalami kasus juga. Mereka coba melakukan sendiri, akhirnya terlalu banyak sehingga masuk sampai ke diafragma. Padahal diafragma itu tidak boleh ada minyak, ya kan? Kalaupun ada minyak hanya sedikit tipis hanya untuk melumasi supaya tidak karat kan. Tapi kadang-kadang sampai meluber. Nah, itu sangat fatal akibatnya, merusak. Jadi harus dengan cara tertentu supaya penetrasinya ke dratnya itu pas. Gitu. Oke. Ya, teman-teman di Info Fotografi juga banyak juga yang tanya-tanya, apalagi terakhir-terakhir ini anak-anak muda yang ingin suasana berbeda. Mereka mulai dari digital tapi pengen beli kamera dan lensa yang analog. Tapi kan kebanyakan kamera dan lensa analog kan mungkin produksinya udah gak terlalu banyak sekarang ya. Mereka mencari yang lama, tapi kan ada gak sih tips-tips buat mereka supaya waktu mereka beli gak salah beli atau belinya yang kondisinya kurang, itu biasanya apa yang perlu kita perhatiin nih? Pak Rudi. Jadi kalau yang pertama memang pasti budget dulu ya kan. Budget mesti tentukan berapa. Karena kamera ini hasil tidak ditentukan sama harga kalau untuk analog menurut saya ya. Gitu. Karena justru kadang-kadang yang murah punya karakter tersendiri. Ya kan? Kenikmatannya berbeda ya kan. Tapi yang mahal ya punya karakter tersendiri dan tentunya sekali lagi gengsinya beda. Nah, kadang-kadang orang cari gengsinya juga, ya kan. Nah, tapi kalau utamakan hasil, ya kadang-kadang nggak harus beli yang mahal. Sesuai budget dulu. Kalau kita sudah suka, kita udah senang, mulai kita upgrade pelan-pelan upgrade. Nah, sekarang tipsnya bagaimana? Ya, yang pertama tadi saya katakan budget, ya kan. Kemudian tentukan mau yang rangefinder, yang model pocket, point and shoot, atau yang SLR. Ya, karena 3 jenis kamera ini berbeda cara pemakaiannya. Ya kan, katakanlah kita sudah tentukan nih, kita mau ngambil SLR. Oke, kalau mau ngambil SLR, pastikan juga kondisi. Karena SLR ini masih dibagi 2. Ada yang full mekanik, ada yang elektronik, ya kan. Kemudian ada yang full elektronik saya katakan. Yang full elektronik ini generasi-generasi tahun 90-an. Nah, jadi kita tentu saya sarankan sih mungkin ambil yang full mekanik aja karena lebih awet. Iya, jangka panjang. Jangka panjang karena tidak digerakkan oleh baterai, tidak ada elektroniknya. Jadi full digerakkan mekanik. Tapi kelemahannya apa?
Kadang-kadang kalau yang mekanik ini nggak ada light meter, ya kan? Kalaupun ada, dia harus pakai baterai, ya kan? Itu. Terus kondisi meriksa apanya, kayak fisiknya? Nah, kalau fisik tentu pertama kita lihat dari fungsinya dulu. Pastikan juga tanya ke penjualnya fungsinya bagaimana. Mulai dari speednya apakah normal, ya kita biasanya tes dari speed 1 detik, apakah normal. Kemudian kita tes sampai speed tertinggi, kita tes apakah normal, sekaligus kita lihat apakah rananya juga buka, ya tirainya kita pastikan itu terbuka. Kemudian kita perhatikan juga optiknya, apakah bagus, viewfinder apakah bagus, itu. Jamuran atau apa semuanya. Kemudian kita lihat seal-nya apakah masih kedap, ya kan? Takutnya cahaya bisa bocor. Iya, keren. Nah, ngomong-ngomong soal lensa-lensa, ini kan katanya koleksinya kan sampai 300-an, ya kan? Tapi pasti dari 300 itu ada darling ya, ada satu yang mungkin susah banget nih melepas ini nih yang mungkin oke. Nah, yang pokoknya nggak akan dilepas, yang favorit lah, yang susah untuk dilepas untuk pribadi, ya kan? Dan kalaupun ada yang nawarin harus dengan harga yang lumayan tinggi, baru rela melepas, itu ada nggak? Ya? Ada, sebetulnya apa ada. Tuh? Apa tuh ininya? Nah, habis ini naik nih harganya. Kalau udah disebut ya, udah ditonton. Sebetulnya ini belum pernah saya sampaikan sih ya. Ada satu lensa favorit saya memang. Favorit karena lensa ini sangat langka, ya rare. Apa ya? Sebenarnya dulu lensa-lensa ini nggak pernah saya akan jual. Dulu kan kolektor. Karena kebutuhan perut. Jadi kolektor. Koleksi yang didol, yang dijual. Ya, ada satu lensa memang favorit saya itu lensa Leica memang. Ada Leica apa tuh? Leica Noctilux lah. Noctilux ya. Noctilux. Ada satu lensa Noctilux. Itu memang sampai hari ini masih saya simpan. Apa yang membuat senang? Selain ya langka lah, pasti yang Noctilux hanya diproduksi dalam jumlah terbatas dan harganya juga tinggi. Karena ini lensa ini konon katanya optiknya full aspherical. Full aspherical. Ya, full aspherical. Jadi tapi bukan lensa yang terbaru ya. Bukan. Justru ini lensa lama. Lensa sejenis 50 mm. Tapi mungkin generasi lama apa bukannya F1? Ya mungkin nggak saya sebutkan di sini. Mungkin nanti biar audiens saja yang menebak-nebak. Ya, kira-kira kasih clue dikit dong. Itu ya tadi kan? saya kasih tahu clue-nya. Pokoknya full aspherical dah. Full aspherical. Nah, itu mungkin clue untuk teman-teman mungkin sudah bisa langsung tebak itu. Ya, dan mungkin kalau teman-teman ada yang bisa menebak, silakan tulis di bagian komentar. Ya, nanti di komentar bisa. Barangkali ada yang tepat, nanti mungkin ada sedikit giveaway. Ya, giveaway-nya saya kasih free cleaning sensor. Free cleaning di Master Lensa. Boleh tuh, jadi silakan ditulis di komentar teman-teman kira-kira. Clue-nya udah cukup lengkap, cukup banyak sebenarnya, tinggal ditebak. Tadi saya udah sebutkan kan merek Leica. Udah saya kasih clue juga Noctilux. Noctilux ya. Jadi full aspherical. Mantap. Ya. Nah, satu lagi mungkin ini yang terakhir nih. Kita ngomongin lensa dan perkembangan lensa yang manual maupun otomatik itu dalam beberapa tahun terakhir itu jauh lebih banyak produksi yang baru dibandingkan dengan kamera. Kamera sedikit sebenarnya. Lensa banyak banget dan kalau kita ikutin update-nya hampir setiap bulan ada yang baru dari pabrikan dari seluruh dunia. Kalau dulu kan dominasi Jerman sama Jepang, sekarang juga banyak yang made in China dan mereknya juga banyak banget mungkin kalau ikutin ya. Dan itu menurut Pak Rudi ini menurut pandangannya gimana? Bagaimana kualitas dari lensa-lensa yang baru ini yang dari produk China? Produk China ya. Jadi gini, dibandingkan dengan yang produksi negara lain, ada nggak bedanya atau bagaimana? Ya, jadi kalau dari segi harga sudah ketahuan ya bahwa produk dari China itu bisa lebih murah, tinggal lebih seperempatnya ya, lebih seperempatnya. Tapi ada harga ada barang. Kebetulan saya beberapa kali sudah bongkar produk-produk dari China itu
Saya lihat memang konstruksinya sangat simpel. Ya, kalau saya perhatikan lensa dari China ini bukan untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Ya. Beberapa kasus saya pernah tangani, misalnya begitu kebentur, itu tiba-tiba udah oblak. Ya kan, setelah saya bongkar ternyata konstruksinya itu sangat ringkih memang. Ya kan, dia bukan pakai sistem drat untuk helikoidnya, dia pakai sistemnya seperti kayak kamera autofocus, dia pakai semacam kayak apa ya, jalur gitu aja, jadi bukan pakai drat. Sehingga kalau kebentur dia cuma tahan beberapa baut, 3 baut, kemudian ada bushingnya dari plastik, nah itu sering kali pecah, patah karena sering jatuh, apalagi kalau berapa kali saya dari teman-teman yang sering pakai buat wedding, pre-wed, pemakaiannya kan agak keras, ya kan? Nah itu saya berapa kali nangani kasus yang seperti itu, lepas malah oblak, nah itu. Tapi kalau dari segi material memang saya lihat sih bagus ya, bahannya babet ya, berat. Justru dari beratnya itu justru beresiko, ya kan? Kalau kebentur cepat rusak gitu loh. Iya. Terus kalau dari segi hasil itu opini masing-masing. Iya, masing-masing. Tapi kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya kesan saya ya, itu berbeda. Berbeda ya? Ya, berbeda. Memang dari segi ketajaman mungkin bisa menyamai ya. Dari segi warna kontras mungkin bisa menyamai. Tapi kalau menurut saya nih ya, kalau saya banding, kebetulan mereka kan banyak niru Leica ya. Mounting Leica. Itu saya lihat dari dimensi. Selalu 3D sesuatu yang nggak bisa dihitung kan. Iya, 3D-nya itu memang 3D-nya beda ya. Ya kalau Leica itu memang 3D-nya itu pop up-nya itu lebih jelas. Ada hal yang lebih dari soal teknikal ya. Iya, jadi lebih ada dari sesuatu soal teknikal. Yang beyond itu ya. Kalau ya itulah bedanya di situ tuh. Itu bedanya di situ. Kalau cuma ketajaman, kontras, bokeh, ya mereka bisa tiru. Tapi memang kalau kita foto memang ada sedikit berbeda kontras, bisa lebih nonjol subjeknya lebih bening kadang-kadang, ya kan? Iya. Kalau ini mungkin karena ya menurut kesan saya juga yang di Jerman itu coatingnya itu juga berpengaruh. Itu sangat berpengaruh, justru itu yang mahal. Iya, teknologi know-how-nya itu yang mungkin belum bisa disamain, tapi suatu saat mungkin bisa teknologi berkembang. Tapi Indonesia kapan nih? Ada nggak misalnya kemungkinan? Harusnya sih bisa ya. Membuat lensa dari Indonesia yang terus mendunia dengan harga yang cukup terjangkau. Saya kurang tahu ya kalau itu bisa nggak Indonesia ya, karena misalnya mana tahu master lensa mungkin bisa. Wah, itu susah sekali. Karena hitung-hitungannya itu sangat susah. Sangat nggak gampang ya. Tuh bikin cekungnya, cembungnya, susunannya, coatingnya, parameter-parameter itu mungkin belum dimiliki orang kita ya. Masih ada investasi yang cukup besar. Mungkin lah mana tahu kan karena ini ada master lensa, ya ada tempatnya, dan mungkin master fotografer, mungkin dia jago di pabrik, seperti cerita Seven Artisan, mungkin kumpul-kumpul. Tapi sejauh ini belum ada sih. Belum ada gagasan untuk bikinnya. Banyak kan suka foto aja ya. Mungkin pabrik lensa di Indonesia yang autofocus pun juga gelasnya masih dari luar kali ya. Pasti. Masih dari luar. Di sini cuma perakitan kali ya. Iya. Tapi yang sebenarnya kan yang penting ada yang desain, ada itu kan. Kalau gelas-gelas saya pikir semuanya juga pada beli di sana sini sih. Cuman yang penting kan kayak seperti idenya. Cuman ada beberapa mungkin kayak coating itu kan mungkin rahasia ya. Iya, itu rahasia gampang, itu. Nggak gampang. Justru itu rahasianya ada di situ. Gitu. Ya kan, resep masakannya di situ tuh. Coating. Oke, teman-teman, thank you banget kepada Master Lensa Pak Rudianto. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua, dari komunitas. Mudah-mudahan ya mungkin kedepannya Pak Rudi ini berkenan kembali ya, mungkin kita bikin konten lagi. Siap. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kita jawab, silakan bisa tulis di komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak wawancara saya bersama Master Lensa Pak Rudi. Sampai jumpa lagi di episode yang lain. Oke? Bye. Bye.